Jumpa lagi sahabat YouTube dimanapun kalian berada sama channel Antar Dimensi yang membahas, membedah tentang sangkan paraning dumadi dalam film Avatar Aang. Kita masuk ke episode selanjutnya atau capture selanjutnya yang kedua, dimana jati diri Avatar sudah diketahui. Yang sebenarnya Avatar itu sendiri mempunyai tanda. Jadi para satria piningit itu mempunyai tanda. Tanda-tanda Avatar itu adalah tanda spiritual. Dalam episode yang pertama, capture yang pertama, Katara secara tidak sengaja melihat tanda di tubuh Avatar, di tubuh Aang yang saat itu baru bangun dan akan mengenakan baju. Nah, memang dalam ilmu sangkan paraning dumadi, para satria piningit, para orang-orang pilihan yang memang mereka hidup dalam dunia spiritual dan mereka itu terpilih, mereka mempunyai tanda-tanda. Dan di semua negara, orang-orang spiritual juga mengetahui bahwa para pelaku spiritual, para orang-orang pilihan, para orang-orang yang terpilih, mereka mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, ini yang digambarkan dalam capture 1. Avatar kemudian bertemu dengan Prince Zuko atau Pangeran Zuko, dan di situ terjadi pertarungan. Nah, sebelum terjadi pertarungan, Avatar itu menyerahkan diri karena dia sebagai pengendali udara dan juga dia sebagai biksu, dia lebih dominan unsur cinta kasihnya. Karena udara adalah simbol daya cinta kasih, angin daya cinta kasih, sehingga orang yang memang lahirnya penuh dominasi daya udara atau daya angin, kalau di ilmu sangkan paraning dumadi di Jawa, angin itu daya pon atau hari pasaran pon atau hari Jumat. Orang-orang yang lahir pada hari Jumat atau mempunyai pasaran pon akan lebih cenderung didominasi oleh rasa cinta kasih, sehingga kadang terlihat terlalu tinggi belas kasihannya dan kadang baper sekali ya. Jadi akhirnya gampang untuk mengorbankan dirinya. Kalau tidak hati-hati, sikap kasih sayang yang terlalu tinggi ini bisa menjadikan repot sendiri, karena tidak selalu belas kasihan itu tepat ya. Tidak selalu kebaikan itu harus dengan belas kasihan yang tinggi. Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita harus keras. Yang malah keras dan tegas itu sebagai wujud kasih sayang kita yang luar biasa. Jadi tidak mesti kasih sayang itu harus belas kasihan yang tinggi, yang akhirnya terlalu melo dan sebagainya. Itu malah akan membahayakan baik buat orang lain maupun buat diri kita. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pertarungan antara Pangeran Zuko dan Avatar, di mana Avatar ini selalu dalam menghadapi orang-orang negara api, termasuk Pangeran Zuko yang mengeluarkan energi api. Di sini adalah simbol emosi. Dia tidak menghadapi secara langsung. Dia selalu mengembalikan dengan menghindar. Maksud dari yang disampaikan dalam film ini adalah bahwa untuk menghadapi orang dengan emosi yang tinggi, itu memang yang paling tepat adalah tidak dengan menghadapinya secara frontal atau kontak langsung, tetapi dengan cara menghindar, dengan cara strategi-strategi. Makanya dalam video itu digambarkan Avatar Aang itu tidak pernah menyerang secara langsung, hanya menahan dan kemudian membuangnya, hanya menahan dan membuang serangan api dari lawan. Ini simbol bahwa untuk menghadapi emosi, orang-orang yang emosi atau orang-orang yang menggunakan kekuatan nafsu, kita jangan terpancing ikut menggunakan kekuatan yang sama. Kita harus lebih tenang dan kita harus bisa menggunakan strategi-strategi lain sehingga bisa meminimalkan efek kontak fisik. Digambarkan ada sosok Saka, dia dari suku air, dia tidak mempunyai kemampuan yang luar biasa secara bela diri, tetapi di sini dia mempunyai tingkat kecerdasan. Dia menggunakan insting, dia menggunakan naluri yang akhirnya juga sangat berguna. Apa maksud yang ada dalam tayangan ini?
Maksudnya adalah bahwa dalam satu komunitas biasanya itu memang lengkap ya. Ada yang menguasai tentang ilmu spiritual, ada yang menguasai strategi, ada yang sepertinya tidak menguasai apa-apa tetapi dia semangat. Dan ternyata sosok-sosok yang seperti ini juga dia ada fungsinya, terkadang sangat berguna. Nah, ini dalam pewayangan juga disebutkan adanya tokoh-tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Jadi mereka mempunyai fungsi melengkapi para kesatria-kesatria. Dikisahkan bahwa Eng atau avatar Eng tidak ingin menjadi avatar sehingga dia menutupi jati dirinya. Artinya bahwa terkadang manusia-manusia pilihan memang tidak bercita-cita, tidak ingin menjadi manusia yang terpilih. Tetapi karena ini yang memilih adalah alam, Tuhan memilih para makhluknya melalui mekanisme alam, ini yang tidak bisa dihindari. Meskipun mereka berlari, mereka akan semakin repot. Terkadang mereka menghindari karena tidak ingin mengalami benturan-benturan yang takarannya itu lebih dari manusia pada umumnya. Itu manusiawi, tidak ada orang yang ingin hidupnya susah. Tetapi memang untuk para avatar atau untuk para orang-orang yang terpilih di setiap zamannya pasti mengalami ujian, cobaan, benturan yang itu memang merupakan pelajaran, merupakan pendidikan bagi dia, digembleng oleh semesta, dikawah candra di muka, yang takarannya itu melebihi orang-orang pada umumnya. Nah, ini yang kadang sebagai person mereka itu merasa tidak sanggup, tidak mau, dan ingin menghindar. Tetapi semakin menghindar maka alam semakin mengkondisikan agar mereka akhirnya kembali kepada jati dirinya, baik secara terpaksa maupun tidak terpaksa. Nah, dalam tayangan tersebut ditampilkan bahwa avatar Eng atau si Eng mulai terlihat bahwa ia memang seorang avatar dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang pada saat itu hanya bisa muncul, baru bisa muncul karena dia terpepet, terdesak. Nah, di situ digambarkan dia jatuh di dalam air seperti mau pingsan, kemudian tanpa dia sadari kekuatan supranaturalnya, sinergi makrokosmos dan mikrokosmosnya yang tentunya sudah sesuai dengan sistematika alam semesta, tanpa dia sadari muncul, ya, keistimewaannya muncul. Nah, ini maksud dari paparan yang ada di film itu adalah bahwa orang-orang pilihan memiliki kelebihan-kelebihan yang terkadang ketika awal-awal kelebihan itu muncul tanpa disengaja. Dan nantinya kelebihan-kelebihan itu bisa dimunculkan kapan saja ketika mereka mau dengan cara berlatih, melatih, dan akhirnya menguasai sesuai dengan daya udara, daya angin yang dimiliki oleh avatar Eng atau oleh sosok Eng, maka dia pun tidak bisa terlepas dari imajinasi-imajinasi yang kadang datang seketika. Di situ di akhir tayangan dikisahkan bahwa ketika dia serius untuk menuju ke kutub utara, seketika dia mengeluarkan peta dan dia ingin bermain-main dulu dengan ikan koi, dengan yang lain yang itu tadinya di luar rencana. Di tayangan tersebut juga terlihat bahwa Paman Airo sebagai mantan jenderal dari negara api yang sebenarnya dia juga merupakan kesatria, manusia pilihan dari bangsanya, dari negaranya, dia tahu bahwa avatar sebagai orang-orang pilihan telah kembali. Sesama para kesatria, sesama orang-orang pilihan, dia mencoba untuk menyelamatkan atau tetap melindungi avatar itu dengan caranya. Jadi dia tidak terlihat menyelamatkan, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan baik dengan kalimat atau perbuatan yang disampaikan kepada Pangeran Zuko, sebenarnya itu merupakan cara halus dia untuk perlahan menyadarkan kepada Pangeran Zuko bahwa avatar ini bukanlah sosok musuh, tetapi memang dia adalah utusan, dia adalah orang-orang pilihan yang dikehendaki untuk sebuah sistem peradaban di bumi. Dan tentunya
sang avatar ini sudah dilengkapi dengan perlindungan-perlindungan dari alam semesta, baik yang mereka sadari atau mereka tidak sadari. Dan sebagai orang yang mengetahui sangkan paraning dumadi melawan sebuah mekanisme alam yang berlangsung, ini adalah sangat konyol, karena kita hanya mikrokosmos, sedangkan alam semesta adalah makrokosmos. Sehingga perlu sikap bijaksana dan kemakluman yang sangat tinggi, dan juga pemahaman jiwa, pemahaman spiritual yang sangat tinggi untuk sampai pada sikap atau sifat yang dimiliki oleh Paman Airo. Ketika menghadapi para tentara negara api dan juga Pangeran Zuko, avatar selalu menghadapi dengan kekuatan angin, kekuatan udara. Artinya apa? Dia tidak secara kontak fisik, tetapi dia menggunakan akal, menggunakan siasat agar bisa terhindar dari musuh, agar bisa selamat dari musuh. Dia tidak menggunakan emosi. Makanya digambarkan dia selalu menggunakan kekuatan angin dalam tayangan ini. Dan dia menggunakan kekuatan air ketika dia tidak sadar, ya, ketika dia sudah pingsan, dia kemudian masuk ke dalam laut, dia kemudian menjadi seorang avatar, muncul keluar biasaannya dengan kekuatan air. Artinya apa? Ada kekuatan-kekuatan yang di luar kesadaran manusia, dan kekuatan itu pasti sesuai dan tepat dengan situasi dan kondisi saat itu. Maka digambarkan walaupun dia menguasai kekuatan udara, tetapi ketika kondisi terdesak, kondisi kritis, dari dalam dirinya keluar kekuatan yang luar biasa yang bukan karakternya. Ini digambarkan dengan kekuatan air ketika dia tenggelam di samudra atau di lautan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang lain di video selanjutnya.